Halo, Rere Jelita. Si Denada akhirnya mengakui kalau Resa adalah anak kandung dia, guys. Kita jalan-jalan dulu, ada adik Raja Bangsawan, ada bokap di depan. Kita mau makan-makan keluarga dulu. Akhirnya kan si Denada mengakui kalau Resa adalah anaknya. Syukur-syukur. Jadi Rere Jelita di kampung Nanjo di Mato jangan menghujat lagi. Ya memang sih si Denada salahnya kalau ini nggak viral, kalau dia nggak dihujat, pasti itu anaknya mungkin tidak diakui. Cuman sekarang ada yang kayak kurang, gua nggak tahu apakah Denada kurang ikhlas atau Denada memang benci sama mantannya dulu karena mungkin tidak mau bertanggung jawab atas si Resa, makanya dia tetap tidak mau mengumumkan kalau siapa bapak kandung si Resa. Cuman apapun itu kita tidak tahu masalah di dalamnya. Siapa tahu Denada kalau menyebutkan nama si bapak itu takut nanti enak banget gue sebut dia, terkenal nanti dia diburu-buru, pantas dong sama gue. Sementara gue meniti karir ini kaki di kepala di kaki gitu, bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi juga mungkin Denada ada masalah yang membuat dia benci sama si bapaknya si Resa, sehingga dia tidak mau si Resa balik ke bapaknya biar aja jadi tanggungan dia gitu. Nah bisa jadi bapaknya Resa yang udah kong kali kong gitu, jangan sebut-sebut nama gue gitu, gue nggak mau ikut tercemar gini-gini, bisa jadi. Nah tapi apapun itu yang penting si Resa udah lega, emaknya mau ngakuin dia, guys. Nanti setelah ini pasti ada lagi aib-aib dan negativitas dari artis-artis Konoha. Kenapa? Karena memang di Konoha ini skandal artisnya itu nggak habis-habis, guys. Karena nggak eksklusif gitu. Karena kalau artis di luar negeri itu ya kayak Hollywood, kayak Bollywood, industri entertainment terlaris, terbesar, terkaya, terkenal, kasta entertainment tertinggi di dunia itu Hollywood, nomor 2 Bollywood. Itu mereka eksklusif, tidak ada kayak sensasi-sensasi, nggak laku di sana, nggak ada di sana kayak negativitas dimasukkan ke media, itu jadi rahasia umum. Nggak ada skandal-skandal yang bisa kebaca media karena mereka itu sangat private dan artis-artis, manajemen artisnya pintar menjaga ke private itu dan mendidik artisnya. Nah beda kalau di Konoha, abis ini ada lagi, abis ini ada lagi. Karena Rere Jelita di kampung Nanjo di Mato ini dikasih tontonan FTV, film, sinetron, kalian pun nggak nonton. 5% dari total penduduk Konoha dan 5% dari total pengikut sosial media si para artis-artis Konoha itu tidak sampai yang menonton film Konoha. Itu sama dengan tidak laku. Karena kalau gue ini kan orang film ya, pecinta film, jadi memang literasi gue itu pasti nggak jauh dari entertain, nggak jauh dari film, nah gitu. Jadi pasti gue tahu perfilman internasional. Kalau Rere Jelita kan nggak tahu tapi vokal, makanya botol sampai seumur hidup. Makanya hidupnya Rere Jelita di kampung Nanjo di Mato sampai tua. Raja Bangsawan udah kemana-mana, kalian masih aja di kampung Rere Jelita. Nah terus jadi nggak laku, percuma kita main FTV, kita main film, penonton pasti sepi. Karena kan kalian Rere Jelita mending nonton Raja Bangsawan setiap hari kan di sosial media daripada kalian ke bioskop nggak ada duit di kampung Nanjo di Mato. Daripada kalian buka TV, mending kalian buka TikTok, sosial media, kalian cari siapa? Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudy. Nah jadi percuma. Jadi makanya sekarang artis-artis Konoha ini dia main film pun tak laku, modal seperti gratis. Akhirnya semua udah nge-TikTok. Ending-endingnya kalau udah nggak dikontrak TV, udah nggak ada job, jualan di TikTok. Karena artis-artis Konoha ini kan ada yang jatuh kismin jualan di TikTok, ada dia tidak jatuh kismin, mungkin dia pas-pasan, tapi dia udah banyak ambil barang, jadi cicilannya numpuk. Nah cicilannya numpuk, syuting job on off, terus juga suami juga ngasih jatah ada batasannya, akhirnya apa? Jualan di TikTok. Nanti kata Rere Jelita itu cuma nyari recehan. Itu memang halusinasi Rere Jelita. Memang Rere Jelita ini botolnya keterlaluan. Kalau orang udah jualan di TikTok berarti dia pasti butuh duit, berarti si artis jatuh kismin atau dia pas-pasan tapi dia udah ngambil barang banyak. Mana ada orang kalau udah punya banyak duit mau jualan di TikTok.
Kalau masyarakat UMKM nggak apa-apa di TikTok, keren. Nah ini kalau artis kan kelihatan banget dia jatuh kisminnya begitu. Jadi buat kalian rada jelita di kampung nan jauh di Mato, jangan terlalu silau mengagung-agungkan orang sementara hidupmu kismin di kampung nan jauh di Mato. Kenapa? Kebanyakan dirimu melihat orang, mengagung-agungkan orang, lupa menggali kualitas, kuantitas dirimu sendiri. Akhirnya fokus saja melihat orang. Nanti orang udah sampai di Amerika sana, kalian masih di kampung nan jauh di Mato memakan gaji 2.500.000 per bulan. Kan sedih kan hidup kalian sampai tua begitu-gitu aja. Makanya jangan terlalu fokus sama orang, menonton orang, mengagungkan orang. Tapi kalian lupa, anak cucu kalian pun jadi lupa kalian fokus untuk menaikkan derajat. Alhasil kalian kismin di kampung, nanti anak cucu kalian juga kismin. Kenapa? Karena terlalu fokus mengagungkan orang, melihat orang, tapi lupa untuk menggali potensi diri sendiri. Makanya kalau kalian klik kismin, jangan salahkan Tuhan, itu diri kalian sendiri.